Selamat pagi, shalom saudara. Shalom. 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 Puji Tuhan, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita sudah memasuki penghujung tahun ya. Di bulan terakhir tahun 2020 ini, tahun yang mungkin salah satu tahun terberat untuk kita semua. Tapi saya percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Seberat apapun yang kita lewati, penyertaan Tuhan selalu sempurna. Amin. Amin. Berapa banyak di sini yang tetap merasakan sukacita? Amin. Boleh angkat tangannya? Puji Tuhan. Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan hati kita. Kita mau datang kembali ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami bisa berkumpul kembali di tempat ini dengan keadaan yang sangat baik. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu ya Tuhan, untuk perlindungan-Mu. Kami bisa sehat, kami bisa ada hari ini semua hanya karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengundang Roh-Mu datang ya Tuhan, memberkati setiap kami, mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami ingin mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan secara pribadi. Biar Roh Kudus memimpin ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyembah. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan meninggikan nama-Mu ya Tuhan.
untuk memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sertai kami, berkati kami, ibadah kami dari pagi hari ini hingga siang nanti. Dan berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami serahkan ibadah kami, dan kami siap untuk memuji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Siapa yang percaya bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan? Amin. Boleh angkat tangannya? Amin. Boleh lebih semangat ya. Kita sama-sama nyanyikan pujian. Mari kita semua. Menggenapi firman-Nya sepadan lawan
Tiba saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya. Persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita. Terima kasih Bapa. Bapa, Kau yang setia, Kau yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Tuhan mengubahkan setiap hati kami, menjadikan hati kami seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi seperti-Mu. Pagi hari ini, biarlah Engkau mengubah setiap hati kami Tuhan, supaya hati kami tulus dan murni seperti hati-Mu. Biar kehidupan kami terus memancarkan kasih-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini di penghujung tahun 2020, di bulan yang terakhir, kami bersyukur Tuhan, sekali lagi penyertaan-Mu yang begitu sempurna. Tidak kekurangan suatu apapun orang-orang yang mencari dan mengandalkan Tuhan. Kami boleh menikmati semua yang baik, dan kami sadar semuanya itu datangnya daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau terus merendahkan diri kami dan belajar, supaya hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu. Dan firman-Mu itu juga yang akan menerangi setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami pagi hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar. Biar kami sama-sama berubah oleh karena kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Shalom. Puji Tuhan, kita memasuki bulan yang ke-12 di tahun 2020. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk tim dekorasi kita. Puji Tuhan ya. Terima kasih buat semua yang sudah mendekor ya. Semuanya sesuai dengan keinginan saya ya, cepat. Pada hari ini kita masuk di dalam tema yang baru, yaitu Yesus datang untuk melayani. Firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-28. Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-28. Bapak Ibu Saudara sudah terima warta semua? Ada yang belum? Coba tolong pengurus bisa dibantu. Matius pasal 20 ayat yang ke-28. Satu ayat saja, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah Bapak Ibu Saudara, pada bulan Desember ini kita akan belajar dari figur Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Dia datang ke dunia ini untuk menjadi pelayan. Dia datang memberikan contoh dan teladan bagi setiap kita anak-anaknya untuk menjadi seorang pelayan. Bagaimana kita menjadi seorang pelayan? Nah saudara, perlu kita ketahui bahwa ada perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan. Setuju ya? Ada perbedaan antara pekerjaan dan pelayanan. Kalau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan nafkah, hasil, itu kita sedang bekerja. Ya.
Tetapi karena kita melakukannya dengan tulus, tanpa mengharapkan apapun, itu namanya kita sedang melayani. Oke? Kalau yang kita pikirkan adalah kesuksesan, kemakmuran, maka kita sedang bekerja. Tetapi yang kita pikirkan tentang kesetiaan, tentang ketaatan, berarti kita sedang melayani. Kalau kita berhenti melakukan sesuatu karena tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih, atau karena tidak ada orang yang memuji, maka itu berarti kita sedang bekerja. Tetapi ketika kita terus bekerja, ya, tanpa kenal lelah, walaupun tidak ada yang memuji, walaupun tidak ada yang bilang terima kasih, maka saudara sedang melayani. Lalu bila kita menerima sebuah kritik, sebuah kata-kata yang pedas, lalu kita berhenti, maka kita sedang bekerja. Tetapi ketika kita terus bekerja, sekalipun kritik tidak habis-habisnya, kata-kata yang pedas mungkin tidak habis-habisnya, Anda tetap melakukan yang baik, maka Anda sedang melayani. Amin, saudara. Jadi paling tidak saudara punya gambaran apa menjadi perbedaan antara bekerja dan melayani. Ya, sama-sama melakukan sesuatu, tetapi orientasi dan hasilnya berbeda. Bekerja tidak sama dengan melayani. Maka sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, mari sama-sama kita melihat diri kita sendiri pada hari ini. Apakah selama ini kita bekerja atau kita sedang melayani? Ya. Banyak orang kemudian akhirnya tersandung, banyak orang akhirnya kemudian memilih untuk mundur, karena sebenarnya mereka sedang tidak melayani, tetapi sedang bekerja. Hari ini kita akan belajar dari figur seorang yang bernama Yesus yang disebut Kristus. Bagaimana ia dalam kepribadiannya sebagai Allah, dia merendahkan dirinya untuk menjadi seorang pelayan, untuk menjadi hamba bagi kita semua. Ya. Saudara, gereja bisa saja dipenuhi dengan orang-orang yang bekerja, tapi belum tentu dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Sekali lagi, gereja bisa saja dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja pada gereja, tetapi belum tentu gereja akan dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Orang yang bekerja belum tentu dia melayani Tuhan, tapi orang yang melayani Tuhan pasti dia mengerjakan sesuatu. Amin. Orang yang bekerja belum tentu melayani Tuhan. Apa ukurannya? Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ketika kita mendapatkan perlakuan, ketika kita mendapatkan perkataan yang tidak menyenangkan kita, dan kita masih tetap terus bekerja, kita masih tetap melakukan sesuatu, maka kita sedang melayani. Ya, sampai di sini paham ya perbedaannya, Bapak Saudara? Sangat berbeda antara bekerja dan melayani. Tapi saya berdoa biarlah setiap kita adalah orang-orang yang punya jiwa dan panggilan untuk melayani Tuhan. Pekerjaan Tuhan di dunia ini membutuhkan banyak pekerja, banyak pelayan. Dari mana asalnya? Dari orang-orang yang tadinya dipanggil, dari orang-orang yang dipilih untuk diselamatkan. Orang-orang inilah yang kemudian akan menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Saya ulang ya, orang-orang inilah yang kemudian akan menjadi pekerja-pekerja di ladang Tuhan. Tidak selalu dia ada di gereja, ya. Tetapi jauh lebih baik kalau dia ada di dalam sebuah gereja lokal. Jangan berdiri sendiri. Kenapa saudara?
Karena semua pelayan harus bersatu untuk menciptakan kesatuan tubuh Kristus. Kalau masing-masing berdiri sendiri-sendiri, mengklaim diri yang paling benar, maka perpecahanlah yang akan terjadi, bukan kesatuan. Pekerjaan Tuhan membutuhkan banyak pelayan yang melayani, termasuk di gereja kita. Tapi sekali lagi, orang-orang ini adalah orang-orang yang dulunya dipanggil, kemudian dipilih dan diselamatkan. Sekarang tinggal bagaimana saudara yang merespon panggilan itu. Bagaimana kita yang merespon panggilan untuk melayani Tuhan. Ada 3 contoh saudara. Saudara tahu sepak bola ya? Tahu bolanya kan ya? Bola sepak. Gimana bola ini bisa jalan saudara? Harus ditendang. Ada orang yang melayani Tuhan karena harus didorong. Ayo dong melayani, didorong-dorong. Ayo dong jadi singer, ayo dong jadi multimedia. Harus didorong dulu baru melayani. Seperti bola kaki, ditendang dulu baru melayani, didorong dulu baru mau terlibat. Yang kedua, saudara tahu perahu layar? Perahu layar bisa jalan karena apa? Angin. Betul ya? Ada tipikal orang-orang yang merespon panggilan Tuhan dengan mengikuti kemana air mengalir, kemana angin bertiup, kemana hati ini seret. Saudara, saya mau katakan, seorang pelayan Tuhan, dia akan melayani di medan apapun juga. Seandainya misalnya listrik mati, berarti tidak ada AC, tidak ada lampu, ya, mungkin tidak ada sound system. Apakah pelayanan kita kepada Tuhan masih tetap sama excitednya dengan ketika semuanya dalam keadaan yang baik? Ini contoh nomor 2 ya. Orang yang melayani seperti perahu layar. Kemana angin bertiup, di sanalah dia ada. Oh enak lu pelayanan di gereja ini, kita sebagai hamba Tuhan difasilitasi begini. Pindahlah dia. Ada masalah, enakan di gereja yang itu. Kita sebagai pelayan Tuhan begini. Pindah lagi. Kemana angin bertiup, di sanalah orang itu ada. Ya, ini tipikal pelayan yang kedua. Tipikal orang yang meresponi panggilan Tuhan yang kedua. Tapi saya berdoa biar saudara menjadi tipikal yang ketiga, yaitu seperti jam. Jam itu ada baterainya, betul? Artinya apa? Selama baterai itu masih ada, selama kita masih hidup, jam itu tidak pernah berhenti untuk bergerak. Betul? Jam tidak pernah berhenti untuk bergerak selama baterainya ada. Artinya apa saudara? Artinya selama kita masih diberikan nafas, selama itulah kita harus terus bekerja dan bergerak. Ketika baterai itu habis, ketika waktu kita di dunia ini habis, maka itu sama dengan waktunya kita kembali pulang ke rumah Bapa. Ada 3 tipikal orang yang merespon panggilan Tuhan untuk melayani. Tipikal yang pertama tadi sepak bola sepak maksud saya. Yang kedua perahu layar, dan yang ketiga jam. Biar setiap saudara adalah tipikal yang ketiga, amin. Apapun yang terjadi tetap berdetak, tetap bergerak. Saudara coba lihat jam tangan, kalau saudara ada jam tangan, atau lihat jam dinding. Saudara marahin coba dia, saudara pukul-pukul, saudara kata-katain kalau perlu. Dia terus berdetak, dia terus bergerak. Ya. Mau hujan, mau gempa bumi, dia terus berdetak, dia terus bergerak. Biar kita punya mentalitas seperti jam. Ya. Apapun yang terjadi, kita tetap bergerak. Apapun yang terjadi, kita tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kita terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin saudara.
Nah, hari ini kita akan belajar ada 3 hal yang menjadi prinsip dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, pelayanan di sini, melayani di sini bukanlah pelayanan yang terlihat, yang nampak, ya. Tapi dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan kita. Prinsip yang pertama, kita akan belajar 3K. Prinsip yang pertama, dasar pelayanan adalah karakter. K yang pertama adalah karakter. Nah, saudara-saudara, dasar pelayanan kita tidak boleh dibangun atas dasar karunia. Saya ulang ya, dasar pelayanan kita tidak boleh dibangun atas dasar karunia, tetapi harus dibangun dengan karakter. Kenapa saudara? Apakah karunia tidak penting? Karunia itu penting. Tapi ingat baik-baik, Rasul Paulus pernah berkata, karunia itu akan berhenti, tapi karakter tidak. Makanya ketika orang meninggal, yang diingat orang itu apanya, saudara? Karakternya atau karunianya? Karakternya. Gak ada orang meninggal diingat, oh dulu dia bangkitin orang mati nih. Gak ada. Yang diingat adalah legasinya, karakternya, ya, nama baiknya, perbuatan-perbuatan baiknya. Itu yang akan diingat orang. Jadi sekali lagi bukan berarti karunia itu tidak penting, ya, tetapi karakter harus lebih diutamakan. Karakter dan karunia ini ibarat kaki, ya, dia harus berjalan bersama. Tanpa ada salah satunya, kita akan pincang, ya. Karunia dan karakter sama pentingnya, tetapi jauh lebih penting kita memiliki karakter yang baik. Ya. Apa perbedaan antara karakter dan karunia? Karakter itu bersifat kekal, karunia sementara. Ya, 1 Korintus pasal 14 bilang karunia itu akan berhenti, tapi karakter itu akan terus melekat dengan kita. Nah, karakter itu tercipta melalui sebuah proses, tapi karunia itu instan. Ya. Tuhan bisa mengaruniakan kepada siapa saja dalam waktu sekejap. Misalnya contoh, saudara bilang, aduh kepala saya pusing, ya, Yusuf tergerak hatinya, terus tumpangi tangan, saudara langsung sembuh seketika. Itu karunia, tapi bukan karakter. Karunia itu bisa diberikan secara instan, tetapi karakter itu harus melalui proses dengan waktu. Nah, karakter membuat kita dikenal oleh Tuhan karena punya kepribadian yang baik. Tetapi karunia, dengar baik, membuat kita terkenal. Ini beda ya, krusial, ya, sangat penting. Dalam segala aspek pelayanan kita harus Kristus yang dikenal, bukan kita. Kalau orang lebih mengikuti kita, lebih follow kita dibanding Kristus, atau sampai ada orang yang berkata, kata pendeta A, hati-hati saudara. Anda tidak sedang mengikuti Tuhan, Anda sedang mengikuti hamba Tuhan. Tadi malam saya bicara dengan para pengurus lewat meeting virtual, ya. Setiap apapun yang ada di dalam gereja kita, saya tidak mau dengar apa kata pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta D. Yang saya mau tahu adalah apa kata Alkitab ini. Jelas? Ya. Jangan kita ada di sebuah gereja terus kita bilang, tapi pendeta A bilangnya begitu. Harusnya saudara berkata, tapi Alkitab kita berkata. Mantap. Ya. Gereja kita didirikan atas dasar firman Tuhan menjadi fondasinya, bukan kata pendeta. Bahkan kalau saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan menurut saudara itu tidak alkitabiah, silakan sampaikan kepada saya. Pak, pastor, Pak Gembala, tadi Bapak khotbah tidak sesuai Alkitab. Tunjukin ayatnya kepada saya, tunjukkan penjelasannya, dan kasih tahu yang benarnya kata Alkitab itu bagaimana.
Jangan jadikan kata pendeta lain menjadi dasar di dalam gereja. Ini sangat penting saudara. Firman Tuhan harus menjadi dasar di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu baca dan belajar firman Tuhan setiap hari. Kalau kita sendiri tidak pernah baca firman Tuhan, maka ketika kita mendengar apa kata pendeta, kita mudah dipengaruhi. Kita mudah terbawa. Tapi kalau yang dinyatakan adalah Alkitab, kebenaran firman Tuhan, sekalipun itu tidak enak, sakit, kita akan tetap merasa sukacita dan damai sejahtera. Ya. Yesus itu memberikan figur teladan yang baik lewat karakternya. Makanya waktu Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, banyak orang yang mengikuti dia. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus karena mengejar sesuatu, seperti kesembuhan, seperti mujizat dan lain sebagainya. Saudara bisa lihat bedanya antara orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dan orang-orang yang mengikuti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mana yang lebih banyak? Orang-orang yang mengikuti Yesus. Kenapa? Karena Yesus bisa menunjukkan keteladanan. Yesus bisa menunjukkan karakter yang baik sehingga dia disukai oleh banyak orang. Ya. Sekali lagi, ini dasar yang paling penting di dalam pelayanan kita adalah karakter. Ya. Semua orang yang melayani di gereja ini, saya berharap kita semua punya karakter dan etika yang baik. Ya. Moral, perilaku yang baik. Ya. Jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan, justru kita mempunyai karakter dan kepribadian yang tidak baik. Di gereja rohani, tapi di luar kata-katanya kasar. Di rumah kata-katanya kotor. Di tempat kerja suka menghina orang lain, suka membuli orang. Dalam bertetangga suka ngomongin orang. Itu bertentangan sekali. Ya, dan saya berharap itu tidak ada di dalam setiap kita di tempat ini. Amin. Ya, miliki karakter yang baik. Dilihat atau tidak dilihat orang, tunjukkan kepribadian yang baik, tunjukkan karakter yang baik. Ya. Jangan sampai apa yang sudah kita lakukan selama kita melayani Tuhan akhirnya menjadi batu sandungan, menjadi celaan bagi orang lain. Karena apa? Ya karena ternyata kita melayani dengan kepalsuan. Ya. Jadi yang pertama adalah karakter. Dasar pelayanan kita adalah karakter. Yang kedua, saudara, motivasi pelayanan kita adalah kasih. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. 1 Korintus pasal 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku, kata Paulus, mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, motivasi pelayanan kita adalah kasih. Motivasi pelayanan kita tidak didasari untuk mendapatkan sesuatu. Mendapatkan uangkah? Mendapatkan ketenarankah? Mendapatkan penghormatankah? Dan lain sebagainya. Pelayanan kita harus nantiasa termotivasi oleh karena kasih Tuhan yang ada di dalam diri kita. Karena Roma pasal 5 berkata, kasih Tuhan itu sudah dicurahkan di dalam hidup kita. Sehingga kita harus memancarkan kasih Tuhan itu. Masih ingat 2 bulan yang lalu kita belajar tentang mata air. Apa yang kita terima dari Tuhan itu harus memancar kepada orang lain. Ya. Makanya ciri daripada seorang pelayan yang benar, seorang yang melayani Tuhan adalah adanya kasih. Kasih itu memberi, bukan menerima. Saya ulang ya, kasih itu memberi, bukan menerima. Makanya tadi Matius pasal 20 ayat 28 berkata apa?
sama seperti Yesus memberikan nyawanya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, kita mengharapkan sesuatu, kita berharap untuk menerima sesuatu, maka kita sedang tidak melayani. Kita sedang bekerja. Yesus memberikan contoh, memberikan teladan, yaitu dia memberikan nyawanya. Jadi Bapak Saudara, pelayanan tidak pernah berbicara untung dan rugi. Pelayanan tidak pernah berbicara tentang matematika. Ya. Apa yang sudah kita korbankan, ingat tadi di awal saya sudah katakan, ketika kita melakukannya seperti untuk Tuhan, maka tidak ada lagi rumus matematika di dalamnya. Ya. Kasih tidak selalu sejalan dengan adat istiadat. Kasih tidak selalu sejalan dengan aturan. Bukan berarti terus saya mengajarkan saudara untuk menabrak aturan, tidak. Tapi lihat konteksnya, lihat kondisinya. Saya ambil contoh. Kita pernah membaca sebuah kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Betul? Secara aturan, secara adat, secara tradisi, hari Sabat adalah hari perhentian dari segala aktivitas. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, melihat ada seorang yang sakit, maka Tuhan Yesus langsung menyembuhkan orang itu. Tidak tunggu hari besoknya. Orang-orang yang mengikuti aturan seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka berkata, hari ini hari Sabat, tidak boleh menyembuhkan orang. Tapi orang ini sakit, gak apa-apa, tunggu besok. Iya kalau masih bisa napas, iya kalau masih selamat. Tapi karena belas kasihan Tuhan, hari itu juga orang itu disembuhkan. Ada contoh lain lagi. Ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan perempuan yang kedapatan berzina. Secara aturan, apa yang harus dilakukan? Perempuan ini harus dirajam, harus dilempari batu. Tetapi apakah Tuhan Yesus melakukan itu? Tidak. Kenapa saudara? Karena adanya belas kasihan. Biar itu juga dimiliki oleh setiap kita di tempat ini. Anda melihat ada orang yang sakit, tolong dia. Anda melihat ada orang yang berkekurangan, ada orang yang minta-minta. Jangan saudara pikir, masih muda, ada ngemis. Kadang-kadang begitu. Tapi kadang-kadang kita juga gak tahu loh, kenapa dia harus mengemis. Contoh, saya bukan memberikan apresiasi terhadap diri saya, tidak. Saya pernah melihat seorang anak muda yang mengemis. Lalu saya kasih uang dan saya ajak dia ngobrol. Saya tanya, kamu masih muda, kenapa kamu gak kerja? Kenapa kamu ngemis? Jawaban dia sangat mengagetkan saya. Kalau saya kerja, saya gak bisa tiba-tiba harus pulang. Loh kenapa? Saya sedang merawat orang tua saya yang sakit. Kalau saya kerja sama orang, saya gak bisa tiba-tiba, Pak saya izin, terus dia pulang. Karena mungkin ngurusin orang tua. Saya kaget saudara. Ya. Jadi sekali lagi, kita tidak selalu harus mempertanyakan kenapa, motivasi dia. Tetapi jika kita diberi kesempatan untuk berbelas kasihan, tunjukkanlah belas kasihan itu tanpa mempertanyakan. Ada orang yang kepingin bantu orang lain, nanti kalau dia ngelunjak gimana? Nanti kalau dia gak balikin gimana? Nanti kalau dia begini, begitu. Akhirnya kita tidak lagi bisa memancarkan kasih Tuhan itu. Saya belajar dari seorang anak Tuhan, ya Bapak Saudara. Ketika dia mau membantu orang lain, dia jarang sekali mempertanyakan
apa yang akan dia lakukan sebaliknya? Dia orangnya tulus dan baik, ya. Ketika dia mau nolong orang lain, ya, dia mencarikan pekerjaan buat orang lain, dia melakukan dengan senang hati, dia melakukan dengan sukacita, ya. Tanpa dia berpikir bahwa nanti kalau orang ini udah sukses, nanti dia gak ingat sama saya. Nanti kalau orang ini udah berhasil, dia gini, dia begitu, ya. Dan siang hari saya bagikan kepada saudara, ya, belajar. Kalau kita bisa melihat kesempatan buat orang lain, tunjukkanlah kasih itu kepada mereka, bagikan kasih itu kepada mereka. Itu adalah motivasi pelayanan kita, ya. Setiap kita, ya, dimanapun, di rumah, di sekolah, ya, di tempat kerja. Kalau ada orang lain yang bisa lebih baik dari kita, dorong dia untuk maju. Ya. Kalau ada kesempatan yang kita bisa berikan buat orang lain, beri kesempatan itu. Soal berhasil atau tidak, maju atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Tugas kita adalah membukakan jalan, kalau kita bisa. Kasih itu tidak selalu sejalan dengan adat istiadat, ya. Tetapi bagaimanapun juga, jangan biasakan diri untuk menabrak aturan, ya. Yang saya sampaikan di sini bukan mengajarkan saudara untuk apa-apa kata Pak Irwan boleh, yang penting kasih, jangan. Semua harus kita pahami secara jelas. Contoh, kejadian, konteks seperti apa, ya. Kalau memang kita perlu untuk menunjukkan kasih, lakukan. Jadi motivasi pelayanan kita adalah kasih. Ada banyak pelayanan yang kita bisa lakukan dengan dasar kasih. Mungkin saudara berkata, Pak, saya gak punya apa-apa. Sederhana, saudara. Setiap hari kan pasti ada orang yang ngambil sampah dari rumah kita. Betul gak? Halo? Ya. Ada gak? Apa jangan sampah di rumah saudara gak pernah diangkut? Kan pasti ada ya orang pakai mobil kah yang ngambilin sampah. Sekali waktu coba saudara buka pintu maksudnya, saudara tanya, Pak, mau air dingin? Sesederhana itu kita bisa menunjukkan kasih. Mengerti ya saudara? Sesederhana itu kita bisa menunjukkan kasih. Tidak perlu melakukan sebuah hal yang terlihat atau yang bisa diukur dengan nilai, tapi cukup hal-hal yang sederhana. Apalagi saudara punya pakaian yang gak terpakai. Mungkin akhir tahun ini saudara beres-beres lemari, ya. Tapi jangan pakaian saudara, pasangan saudara terus saudara kumpulin terus. Banyak. Ya. Saudara pakai baju yang udah gak muat gitu ya, kumpulin. Saudara lihat, kasih. Toh saudara juga gak pakai, udah gak muat, buat apa disimpan? Sesederhana itu menunjukkan kasih kepada orang lain. Disitulah saudara sudah melayani Tuhan. Makanya berbicara tentang pelayanan, jangan kita mempunyai konteks yang sempit bahwa itu hanya ada di gereja atau hanya ada di panggung ini saja. Pelayanan ada banyak yang kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memberi minum, memberi pakaian yang kita sudah tidak pakai. Sesederhana itu. Ayo saudara, ya, ayo. Makanya saya bersyukur ya, kita tinggal di Indonesia. Mungkin secara hati rasanya kita pengennya menjerit, ya. Ada banyak perlakuan ketidakadilan yang diberikan kepada orang-orang minoritas. Beberapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu di Sulawesi, kita sama-sama tahu, ya, bagaimana rumah Tuhan dibakar
gereja Tuhan dibakar. Bagaimana orang-orang Kristen dibantai. Secara hati rasanya kita ingin menjerit, kita ingin teriak. Tapi dengan kita memberikan semuanya kepada Tuhan, memasrahkannya di dalam doa kepada Tuhan, maka kita sedang melayani Tuhan. Kok bisa? Itu bagian yang ketiga. K yang ketiga. Ukuran keberhasilan adalah ketaatan. Ukuran keberhasilan adalah ketaatan. Ukuran keberhasilan dalam pelayanan bukanlah jenjang karir. Saya ulang ya. Ukuran keberhasilan dalam pelayanan bukanlah jenjang karir. Kalau di gereja contohnya, dulu guru sekolah minggu, terus naik jadi ketua youth, terus naik jadi koordinator ibadah, bukan. Terus lama-lama jadi pembicara, bukan. Ya. Ukuran keberhasilan pelayanan bukanlah jenjang karir. Tapi ukuran keberhasilan adalah bagaimana kita sebagai pribadi bisa menjadi orang yang taat. Ya. Ukuran keberhasilan adalah ketika kita bisa menjadi pribadi yang taat. Ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Saya ulang ya, ketaatan yang dimaksudkan adalah ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya. Makanya ayat yang kita ambil sebagai tema Natal, Matius pasal 20 ayat 28 ini, itu jelas sekali. Tuhan telah menunjukkan ketaatannya sebagai orang yang diutus oleh Bapa, Allah Bapa. Ya. Ketaatan Tuhan Yesus untuk menuntaskan karya keselamatan, menebus dosa kita semua. Kalau saya jadi Tuhan Yesus, saya pasti akan mikir-mikir. Kenapa? Wong sudah nyaman di sorga. Ini harus lahir ke dunia. Di dalam perut udah waktunya keluar. Mau cari penginapan ditolak-tolak. Ya. Saudara mungkin tahu kisahnya Yusuf dan Maria. Ketika Maria sudah mendekati waktunya bersalin, mereka pergi ke beberapa tempat, semua menolak. Lahirnya aja ditolak. Udah gitu masuknya ke dalam kandang. Ya. Zaman sekarang sih canggih. Ada orang yang melahirkan di pesawat gitu ya. Enggak, itu karena terpaksa. Tapi Tuhan Yesus lahir di kandang. Seorang raja yang mulia, yang begitu terhormat, dia rela, katakan, jadi hina buat saudara dan saya, buat kita. Ketaatan dia kepada Bapaknya tidak terbantahkan oleh apapun. Dia selesaikan sampai akhir. Bahkan ketika seolah-olah Bapaknya meninggalkan dia, dia tetap meneruskan tugas dan tanggung jawabnya sampai dia berkata, sudah selesai. Ya. Saudara, bagian yang ketiga ini akan menjadi tema kita sepanjang tahun 2021, di mana kita akan belajar tentang ketaatan sepanjang tahun. Dalam banyak hal kita akan belajar. Jadi, kalau saudara di dalam hati punya jiwa-jiwa pemberontak, bersiap-siaplah, itu akan dikuliti dari kedagingan saudara. Ya, saya berdoa, saya merenung, lalu saya dapatkan tema itu. 2021, the year of obedience, tahun ketaatan. Ya. Tidak mungkin kita bisa mengalami yang baik tanpa kita bisa taat kepada Tuhan. Seorang pribadi yang melayani Tuhan, dia adalah seorang pribadi yang taat. Contohnya siapa? Tuhan Yesus. Ukuran, tujuan, fokus yang kita mau kejar adalah seperti Yesus. Makanya harus belajar jadi pribadi yang taat. Ya, harus belajar jadi pribadi yang taat. Gak mudah, saudara.
Ya, nggak mudah. Itu akan banyak menguliti kedagingan kita. Sekali lagi, kalau masih ada jiwa-jiwa pemberontak dalam hati kita, saudara akan kepanasan dengerin khotbahnya itu terus. Karena saya rindu setiap kita di tahun 2021 kita jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ya. Harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya? Jadilah pribadi yang taat. Ya. Teladan utama pelayanan kita adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Ya, teladan utama pelayanan kita adalah Tuhan Yesus, bukan manusia. Jika kita meneladani manusia, bahkan kita meneladani hamba Tuhan, maka tidak heran ketika suatu saat kita bisa mengalami kekecewaan terhadap hamba Tuhan, terhadap pelayan Tuhan, dan terhadap orang-orang yang melakukan aktivitas rohani di gereja. Kenapa? Yang kita lihat adalah manusianya. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Ketika kita memfokuskan semuanya kepada Tuhan, menjadi pribadi yang taat, kita tidak akan kecewa. Saudara tahu ada beberapa anak-anak Tuhan, mereka ada pembahasan di dalam grup-grup WhatsApp, sampai ada kalimat begini, saudara. Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa Tuhan tidak mencegah atau meredam COVID-19 ini? Kenapa Tuhan membiarkan banyak restoran tutup, banyak perusahaan gulung tikar? Kenapa Tuhan membiarkan banyak orang di PHK? Kalau memang Tuhan itu baik, kenapa hal-hal seperti itu terjadi? Saudara bayangkan, orang-orang yang jati dirinya menyebut Kristen sampai bisa mempertanyakan di mana kebaikan Tuhan. Dasarnya apa? Gak pernah baca Alkitab. Selesai. Orang-orang yang memegang firman Tuhan sebagai fondasi dalam hidupnya, apapun yang terjadi, kita bisa berkata Tuhan itu baik. Itu saudara. Tapi kalau pegangan kita bukan Alkitab, bukan firman Tuhan, maka kita mudah terombang-ambing seperti perahu layar itu tadi. Kemana angin bertiup, ke situlah kita bergerak. Kalau mungkin suatu saat kita mendengar, di sana ada orang yang hebat seperti Tuhan, bisa nyembuhin orang sakit, bisa melakukan mujizat macam-macam. Orang yang tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, tidak menjadikan firman ini sebagai pegangan, maka kemudian kita akan follow, kita akan ikuti. Wah, ini hamba Tuhan hebat nih. Padahal Alkitab udah ngomong, hati-hati. Ya. Hati-hati. Pada akhir zaman kita akan melihat orang-orang yang seolah-olah bisa melakukan banyak perkara-perkara yang ajaib, sehingga kemudian berkata di sana ada Tuhan. Ketahuilah, waktunya sudah semakin dekat. Tapi orang yang gak ngerti firman Tuhan, orang yang gak pernah baca Alkitab, akan berkata, Tuhan turun lagi ke bumi. Karena gak ngerti. Akhirnya kita jadi kagum dengan hamba Tuhan. Wah hebat, ini dipakai Tuhan luar biasa. Wah ini diurapi. Padahal Alkitab sudah jelas berkata, pada akhir zaman akan muncul orang-orang yang seperti itu. Makanya di penghujung tahun 2020 saya mengajak saudara, ayo ambil waktu lebih banyak lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Ambil waktu lebih banyak lagi untuk membaca firman Tuhan. Hanya ini yang bisa membuat kita tetap kuat, saudara. Hanya ini yang bisa membuat kita bisa tetap berdiri, sambil kita menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Hari ini kita belajar 3K, prinsip pelayanan. Dasar pelayanan adalah karakter.
Motivasi pelayanan adalah kasih, dan ukuran keberhasilan adalah ketaatan. Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius pasal 20 ayat 28. Sekali lagi kita baca Matius pasal 20 ayat 28. 2, 3. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ketiga hal ini yang kita pelajari ada di dalamnya. Karakter Yesus, kasih Tuhan, dan ketaatan Tuhan kepada Bapa. Ya. Biar apa yang kita pelajari siang hari ini bisa membuat kita, memotivasi kita, mendorong kita untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Karena tidak ada lagi yang kita akan kejar selain kesempurnaan, keserupaan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.